tadi kalau nggak salah. Ya, Betul betul aja. sekali. Ternyata lagi dan lagi Tap Dong Ho-nya kosong nih. Tap Dong Ho. Iya, di daerah Clock Tower udah entah kenapa selalu kosong dan biasanya tuh ditempatin sama bos e-sport ya atau Iya. bos Titan di sini. Ini sekarang menuju ke arah shipyard. Iya, dan di daerah Kudancu-nya juga Kudancu nih. Udah Yap. mulai sedikitnya. Oke. So, ini dari RRQ juga udah nge-split up buat Rim 6 Village juga dan persebarannya dia ngeluting ngambil sedikit area kontainernya ya dari Legalot ya, ngejaga sisi luar dari hanggarnya biar mungkin kalau ada yang dari hanggar bisa dapat info juga gitu. Betul, dan kita menyaksikan sesaat lagi gimana distrik 51 yang bakal berdekatan dengan IOG di sini. Apakah mereka bakal menaikkan pride mereka yang sedang ada di posisi ke-12 dengan coba meruntuhkan supremasi yang masih dimiliki oleh IOG nih, di mana mereka habis mendapatkan Buya dengan 17 poin eliminasi. Nah, ini menarik sih kalau menurut gua. Kalau misalkan bisa ditumbangkan IOG di daerah Cape Town dari D51 masih ya membuka kesempatan kembali buat naik ke papan atas tentunya dan kuncinya juga mungkin di ronde kali ini kali ya. Ya, betul banget. Dan kalau kita ngelihat dari kejauhan juga udah ada Razor yang berhasil mendapatkan ice nih. Wah, ini nice banget. Mungkin di daerah pick ya kalau nggak salah ini ada promo ya. dari para viewers di rumah. Langsung aja coba dipergunakan untuk membeli apapun yang bisa kalian beli tentunya. So, langsung hilang gitu aja. Waduh. Tadi kalau buat yang nggak tahu, gue kasih tahu nih, cepet nih. Apa Satu tuh? kali aja gue kasih tahu ya. Kode promonya GoPay 2020. GoPay Arena 2020. Iya, GoPay Arena 2020. Aduh, oke. Yaudah Itu sekali aja ya. GoPay Arena. Tadi aturan kalau ada in frame-nya gue mau pose dulu biar gitu. pas di SS ada foto guanya. Gini ya. Iya, gitu. Oke. Kiri bilang bos. Kiri bilang. Dan gimana nih Lan? Cukup sustain lama dan kita tahu sendiri Cape Town itu nggak memiliki banyak lootingan ya? Iya, nggak memiliki banyak lootingan. Gue juga belum tahu sih dari kedua timnya tahu sama-sama ada salah satu tim lainnya atau enggak ya? Iya, kalau kita ngeliat sendiri di sini Lord sendiri bahkan belum memegang shotgun ya. Iya, masih pakai plasma nih. Helm juga nggak ada. Helm ini nggak ada. Masih risky banget sih. Oke sih. Buat keduanya buat ngelakuin clash sebenarnya worth it dari segi poin kill eliminasi ya. Tapi mungkin kalau untuk resource agak sedikit dirugikan kalau misalkan memang mau dipaksain buat fight. Dan apalagi kalau harus kehilangan kayak satu orang dari salah satu playernya gitu. Betul. Sementara itu dari IOG Hand sudah melakukan keker-keker aja. Artinya keduanya udah saling tahu nih sebenarnya udah ada musuh gitu. Yap. Saling keker-keker aja. Kita berpindah dulu ke lain tempat ada Minions RR. Yang sudah mulai melooting. Ada tim nomor 3 juga. Ini di daerah Sentosa. Nampaknya itu adalah Siren dan Minions RR baru datang. Ternyata pattern yang dipakai dari Mars Electric mereka coba buat turun dengan menggunakan zipline dan sekarang udah memasuki area Sentosa. Ada tim Siren, dimana tim Siren kalau menurut gue di meta saat ini atau di season kali ini dia lagi cenderung grafiknya terus menaik dengan permainan yang lebih membaik lagi daripada permainan yang sebelumnya dengan masuknya dari Kruger tentunya dan sudah mulai ada firing juga dari Minions RR. Abun di sana masih mencoba untuk melakukan tapping dengan M14 ya, tapi nggak ada fast. Ini harus berbahaya banget dari Abun. Kalau misalkan terlalu greedy, mungkin dari tim Siren sendiri masih bisa ke pick off. Dimana kita tahu juga kalau dari Siren ini ada Kruger ya sebagai kayak sharpshooter. Ya, sharpshooter ya sebagai point man juga, pembuka kill pertama dari tim Siren. Ya, sementara dari Kruger sendiri dia benar-benar flex ya menurut gua karena dia bisa menjadi sharpshooter, bisa jadi wingman dimana ketika teman-temannya masuk dia coba melakukan covering dari kejauhan dan cukup efektif gitu. Ya. Betul banget, dari Kruger beberapa kali ngelakuin hal-hal yang krusial gitu ketika perang di Sentosa kan kalau misalkan nggak ada yang kenok misalkan dari salah satu timnya gitu. Itu bakalan alot banget ya. Ya. Nah Kruger ini yang ngebuka kenok-kenokan pertamanya mungkin dari tim Siren gitu sering banget gitu. Sering banget, jadi benar-benar jadi turn back point untuk titik dimana Siren harus ngeras atau enggak gitu ya. Iya, itu dia titik mungkin dari gameplay Kruger juga yang dipakai dari tim Siren untuk fight di arah Sentosa atau di arah RRI maupun mungkin di late game juga seperti itu ya. Dan Justin juga sebentar lagi bakal ketemu sama Surya nih. Ya, sementara itu Justin bakal keker-kekeran. Rule Good berhasil mendapatkan DK51 di sana. Langsung di end begitu aja. Ya, di daerah Cape Town nampaknya atau mungkin sudah keluar kah. Tapi harusnya dari Siren ya, dari Siren juga masih alot banget ini fight ya lawan Minions RR, tapi masih kita lihat sudah mulai ada firing juga dari arah kejauhan. Kruger dan Rao udah mulai masuk juga dibagi dua-dua posisinya.
Ya, Minion udah mendapatkan damage juga di sana, cukup baik pembagian positioning dimilikin, sementara Justin mulai secara perlahan mengetahui di depan itu ada musuh gitu. Jadi dia mulai masuk pelan-pelan megang megang apa namanya? Tongkatnya nih. Tongkat ya betul. Nah, ngelihat musuhnya yang lagi keker-kekeran. Oke, udah terdengar ada step di arah kanan. Ya, harusnya udah sadar ya, harusnya. Ya, Justin harusnya udah dapat vision juga tadi kalau dalam, tapi belum mau coba untuk melakukan fight. Mungkin Justin juga berpikir bahwa dari seberang itu ada vision yang didapetin juga biar bisa nge-cover temannya, mungkin dari Surya sendiri duel sama Justin ya. Iya, udah ditembakin begitu aja. Hans NST Justin berhasil mendapatkan satu knockdown-nya di sana. Perlahan tapi pasti. Sementara Hans berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya di sana. Ya, dari ke arah tim D51 juga masih ada Justin yang coba mengejar, ada jump shot dari arah Justin langsung di-knockdown gitu aja. Apakah langsung dieliminasi kah? Tapi masih coba untuk diselamatkan oleh Kruger, gak bisa ternyata di sana dan udah langsung di-end gitu aja. Ya, ada tembakan dari kejauhan di sana. Oh my nice god. play. Headshot langsung di sana nampaknya. Wah. Yap. Tadi sebenarnya posisinya masih even sampai akhirnya Kruger berhasil mendapatkan headshot ya. Betul sekali, dengan M14-nya sangat baik sekali dan hanya tersisa satu sendirian itu dari seorang Abun. Udah mulai di-engage juga, Raw di sini langsung coba untuk melakukan rush. Ya, tapi udah mulai ada ada firing tembakan juga. Duel di sana cukup sekarat. Di sana Abun udah ditembakin Wow. begitu aja. Sementara Raw berhasil mendapatkan poin eliminasinya. 4 poin eliminasi for Siren Esports. Yap. Dengan kehilangan Justin sebenarnya ini cukup besar juga sih buat Siren. Apalagi Siren kan lebih tipikal yang bermain ke arah late game juga ya. Setelah mungkin mereka bisa melakukan keluar dari area Sentosa gitu. Ya, dan oke, udah ada fight lagi di sini antara Razor dan kawan-kawan di sana. Oke, udah mulai kelihatan ada Onyx Law juga yang bakal melakukan duel keker-kekeran cukup baik di sini. Udah mendapatkan satu support dari Alok yang digunakan temannya. Yap, masih belum mau masuk ke dalam dan dari Onyx sendiri malah nungguin dia seberang ya gitu. Santuy-santuy aja ya. Yap. Oke, frag grenade sudah mulai di spam. Ya, Zexia sendiri udah coba megang glue wall ya. Ada tembak-tembakan di sana. Baik banget strafing satu sama lain mencari celah. Sementara orang bakal aja. dibuka langsung Oke. ke atas Devil. Bakal coba untuk langsung masuk ke atas dan Langsung ke atas tiga-tiganya semua. naik ke atas dan gak bakal berani buat naik sebenarnya. Karena bakal ada celah ya. Ya, betul banget nih. Sebenarnya momennya mungkin kalau misalkan naik ada satu orang dari tim Onyx yang bisa dikenokin sama Delta sih, tapi Betul. Delta juga nggak bisa dapetin vision juga ternyata di sana walaupun hanya tersisa 3 tapi dibuat kesulitan. Oke, ada Devil. Udah berhasil dimanjat-manjat aja, diintip-intip manja di sana. Ada tembakan dari sebelah kanan juga. Cupai harus terkena knockdown dan Apollo juga di kejauhan. Sementara itu Onyx bakal coba untuk melakukan revive terlebih dahulu Zexia dan kawan-kawan. Dan Boss Titan harus tereliminasi di posisi ke-10. Sementara itu ada Lau yang tersisa sendiri. Bagus banget permainan dari Dranix di sini, coba melakukan apa namanya? Kayak lompat-lompatan manja ya. Ya, boosting buat ngelihat ke arah atas karena ini memang kalau naik pakai ban malah risky banget. Risky banget betul. Dia mencoba untuk melakukan boost dari satu dengan satu di arah pinggiran buat nge-pick off satu persatu dari tim Onyx, tapi dari Devil sendiri udah mencari vision dari arah lainnya. Dia mau coba naik ke atas lantai 2 dan berharap bisa dapetin vision ke arah atas rumah beton dan sisanya dari tim Dranix tinggal nungguinnya di bawah. Ya, tapi masalahnya kalau Devil yang malah bisa di pick off sama Onyx juga ini berbahaya juga sih. Ya, mengingat Devilnya juga sendirian di sana ya. So, Circle udah mulai bergerak juga. Ada Aero tadi di area rumah El Bima Sakti nampaknya Tunglong. ya mengakuisisi dari checkpoint yang udah dititikin sama tim Boss Titan ya. Ya. Oke. Oke. Dranix Maung berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Udah coba turun, tersisa satu orang yaitu Rainbow. Bakal coba duel di sana. Rainbow berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Dan Onyx Esports harus cukup puas di posisi ke-9. Oke, dan akhirnya dari Dranix Vendetta mendapatkan 4 poin kill eliminasi. Kalau gue lihat dengan setup yang dilakukan sebenarnya tadi udah cukup lama juga. Untungnya di area Pochinok ini nggak ada third party yang coba gangguin mereka ketika mereka lagi fight. Soalnya biasanya untuk di meta yang sekarang ketika pengen melakukan fight itu ada aja third party yang datang, dan di sini ada Rox OAOE yang disamperin sama tim Island of God, di mana Island of God baru saja mendapatkan buya dengan poin kill yang sangat banyak, dan Ran di sini udah sangat sekarat sekali. Ada Bion yang nembakin menuju ke arah Ran tapi belum bisa terkena hit yang cukup besar. Nggak ada satu orang pun terkena knockdown dari tim Rox OAOE. Ya, udah cukup sekarat di sana Draco dan juga Ran. Hati-hati, setup udah dilakukan dari sebelah kiri dan kanan. Flylord harus bener-bener ngejaga sebelah kirinya. Nggak boleh lalai ya. Yap, ini nggak boleh sampai naik ke
atas sih dari IOG-nya bakal coba untuk dibegal juga, dan di sini ada RRQ yang udah mulai di pick off oleh tim Aero juga. 4 poin kill eliminasi udah dikumpulin dari tim IOG ke arah tim D51 tadi ya. Yes. Dan sekarang udah mulai masuk lagi ke arah dalam, mulai dicoba untuk di end gate, ada Flyer Lord dan Run yang udah mulai di knockdown gitu aja, tapi masih ada jump shot. Tom juga harus dijatuhkan begitu aja, Bravo sendirian nggak bisa untuk menahan gempuran dari Island of God. 8 poin eliminasi, bosku. Ya, 8 poin eliminasi udah dikumpulin oleh tim IOG, dan ada EVOS yang datang ke rumah Aero atau tempat defensive positioning yang udah di setup sama Aero juga di sini, dengan Sam 13 memegang baretanya, masih mencoba untuk melakukan persebaran dulu dan holding aja, nggak mau gegabah dan nggak mau greedy juga dari tim EVOS Esports tentunya. Dan di sini Aero tadi defense di rumah L, sementara rumah L itu kan cukup susah ya. Tadi ada tim boss yang coba nge-rush mereka dan mereka berhasil dengan cukup ini ya, cukup disiplin ya. Yap, dari Aero tanpa kehilangan satu player sekalipun. Ada 05 yang terkena danger zone. Oh my god. Gak tahu kenapa di mana ada danger zone, di situ ada Mr. 05. Iya, iya. Kemarin juga sempat di mana 3 player EVOS langsung di-delete sama danger zone. Iya, padahal lagi Waduh. ngeras satu orang ya. Makanya. So ini kembali lagi ada danger zone, jadi hampir aja jadi malapetaka buat EVOS juga, tapi ternyata dari Aero-nya nggak nyadar bahwa 05 yang harus ditumbangkan sama danger di sana ya. Yes. Oke, masih ada setup lagi yang dilakukan. Gua rasa mungkin dari EVOS bisa tadi ngelakuin buat bagi vision dulu ke arah belakang buat nyari apakah timnya itu ada yang masih dari arah belakang mereka atau enggak. Tapi udah ada circle yang sebentar lagi bakal menuju ke arah circle selanjutnya. DG juga udah nudukin area patahan aura, IOG di garasi kota tua, dan ada Dranix Vendetta yang masuk di daerah Pocinok dan menguasai banyak tempat juga. Siren masih berada di luar, dan ternyata circle-nya, kalau menurut gua circle-nya harusnya nguntungin buat DG sini. Karena udah di patahan aura sih dia. Wah, itu udah enak banget ya. Dan kita bisa lihat di sini bahkan tim yang di luar aja masih pada sibuk nih untuk melakukan fight ya. Jadi ini benar-benar jadi sign penting buat DG, di mana mereka ada di dalam zona dan yang di luar zona lagi pada pusing-pusingnya berantem gitu loh. Ya, ngabisin resort, dan udah mulai ada yang terkena knockdown juga dari Bang. 05 ditukar tapi masih bisa untuk di revive nampaknya dari seorang Bang. Dan ada frag grenade dari Abu yang udah mulai di spam juga. Halcyon, pelontar M79 kena ke arah Halcyon, dan masih ada Abu yang udah dijatuhkan oleh Halcyon gitu aja. Ya, sementara itu bakal dipukul mundur EVOS karena ada M79 di sana tentunya. Oke, udah di-delete satu orang dari 05, nggak bisa diselamatkan. 3 versus 4 dari tim Aerowolf. Udah dapetin 6 poin kill eliminasi juga. Ada satu lagi yang terkena knockdown dari nampaknya 05 kah atau salah satu player lainnya, dan sudah mulai diras juga dan udah mulai masuk satu persatu, tapi nggak ada yang bisa untuk dicoba untuk di take down, dan udah mulai dijatuhkan juga. Hanya tersisa 2 di sana, dan Hasan dijatuhkan oleh Kenzo, tapi Kenzo udah mulai di pick off juga. Masih ada salah satu player yaitu dari 05 sendirian melawan 2 orang dari tim Aerowolf. Gak bisa menahan gempuran dari tim Aerowolf. Aerowolf come back into the game. Yes, 4 orang masih lengkap, tapi di lain sisi ada IOG once again yang udah masuk ke zona. Masih lengkap berempat, ini bagus banget buat IOG. Betul, betul. Tapi notisnya gue untuk sekarang adalah ke tim Aerowolf sih. Aerowolf sempat nggak menunjukkan taringnya sama sekali di 4 match terakhir atau 5 match terakhir bahkan, dan untuk kali ini, untuk di match ke-6 sendiri, dia langsung nyatain bahwa Aerowolf masih ada untuk di turnamen GoPR Championship. Ya, dan di sini ada IOG yang nggak mau ngelepasin patahan aura begitu aja. Bion udah melakukan moving, coba meng-save mobilnya. Dan sementara dari Abed Morani, Bion langsung berhasil mendapatkan satu knockdown di atas Spearboy di sana. Yap, dan ini adalah keuntungan tentunya untuk tim Island of God dan disadvantage buat tim DG Sport, di mana Mora. Tapi di lain sisi ada Aerowolf yang mulai masuk ke dalam zona. Bukan kabar baik tentunya buat DG dan juga buat IOG yang lagi perang. Yap, betul banget, ini sulit banget tentunya buat DG dan IOG, tapi DG di sini sangat kesulitan sekali dengan kehilangan Spearboy. Dan hanya tersisa 3 orang aja. Ada gempuran lagi dari arah belakang yang dilancarkan oleh tim Aerowolf menuju ke arah dari tim DG. Dan Easy udah harus dijatuhkan gitu aja, dan langsung di-delete oleh Hen ST. Dan masih ada Rulgood yang mencoba tapping. Mora langsung dijatuhkan gitu aja, di clearing up dengan di posisi ke-6 dari tim DG dengan IOG. Oh my god. Yes, udah ditembakin begitu aja ya. Aerowolf 10 poin eliminasi di sini. Wow. Ini seru banget sih kalau dari IOG-nya ketemu sama Aerowolf, sama-sama pegang udah 2 digit kill ya. Ya.
Dan Oh, dari 11 poin eliminasi. 11 poin by eliminasi IOG. dan 10 poin eliminasi. Dan not pentingnya adalah Mhm. EVOS-nya udah dihapus. Iya udah dihapus ya. Dari game kali ini. Iya, betul. So ini masih ada dari Dranix Vendetta, IOG udah memilih ke arah objektif, tapi masalahnya dari IOG kalau misalkan Aerowolf yang ngedeket juga ke arah mereka, ini bakal ke sandwich sama Dranix dan Aerowolf. Ya, dan Rule Good berhasil dikasih surprise attack by Devil di sana. Oke, harus berhati-hati tentunya. Bion masih bisa selamat, bakal coba untuk ditahan di sana. Sementara itu ada covering fire yang cukup baik dari seorang NST. Menggunakan AWM-nya Lord udah cukup sekarat. Ada Halcyon dari kejauhan, bakal join to fight di sana. Bion udah knockdown. Halcyon udah cukup sekarat di sana. Tersisa Hands dan juga Lord yang tersisa untuk menahan gempuran dari Dranix, dan juga dari sebelah kanan ada Aerowolf. Dranix Vendetta make it to the top 4 di sini, bakal melakukan reviving terlebih dahulu. Razor bakar di revive, sementara Aerowolf tinggal natakin dari atas dengan cukup gampang, membagi visionnya perlahan demi perlahan, bakal coba untuk masuk ke dalam, coba mengintip terlebih dahulu. Dan Maung bersama Delta dan juga Razor akan sedikit kesulitan karena ditembak dari dua arah yang berbeda. Sementara Aerowolf dengan 16 poin eliminasinya, bang, berhasil mendapatkan satu lagi tambahan bonus untuk mereka. Sementara Kruger tersisa sendiri, bakal sedikit kesulitan nampaknya. Yap, dan akhirnya bakal coba untuk tahan napas dulu. Aerowolf sangat diuntungkan sekali 16 poin kill eliminasi setelah mereka tadi menjadi third party yang sangat baik, di mana perang antara Dranix dan IOG udah pecah perang juga. Siren di sini menjadi squad yang paling gak diuntungkan, dan Dranix harusnya bisa mengambil advantage ini. Yes, di mana Dranix sendiri udah coba ngeliat ke arah kiri, zona nggak terlalu jauh dari mereka, bisa gerak sekarang masuk ke zona. Sementara Aerowolf sendiri nggak mau nyanyain kesempatan untuk mendapatkan kill atas Siren di sana. Halcyon udah berhasil mendapatkan Raw di satu sisi, 17 poin eliminasi ini artinya Oke, dan 18 poin eliminasi for Aerowolf di sini. Dranix Vendetta bakal coba untuk masuk ke dalam zona di sini. Razor udah memegang senjatanya, Halcyon sudah melakukan flashbang, ada granat, ada apa aja itu. Black berhasil mendapatkan satu, sementara di bawah tersisa dua orang. Halcyon bakal lompat langsung ke bawah, udah knockdown satu orang, dan Dranix Vendetta harus di-delete di posisi kedua. Aerowolf dengan 21 poin eliminasinya. Oh my god. Oh my god. Wow. Aerowolf come back into the game setelah tidak terdeteksi oleh radar.